nggak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Jadi jangan ada berpikir ini nanti ada yang ngomong lagi terima ini terima itu, nggak ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Nah kalau siapa tahu kita ada yang miss, ngomong jangan di publik. Reklamasi Teluk Jakarta itu sepenuhnya untuk kepentingan orang luar Indonesia, ya. Itu untuk asing terutama dan beberapa asing, ya. Moratorium dicabut, reklamasi berlanjut. Satu kalimat dulu dari Ibu Vivin. Pembangunan berkelanjutan. Bang Bestari? Pantai Teluk Jakarta untuk 12 juta penduduk Jakarta. Pak An Fatwa. Proyek bermasalah. Mas Edo. Teluk Jakarta makin terancam. Teluk Jakarta makin terancam. Itulah 4 opini yang sudah disampaikan oleh narasumber saya. Dan memang setelah lebih dari 1 tahun reklamasi Teluk Jakarta ini terhenti, akhirnya setelah keluar surat keputusan dari Menko Maritim, tampaknya reklamasi ini akan kembali berlanjut. Lalu untuk siapa reklamasi Teluk Jakarta? Saksikan selengkapnya di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Ya, sebelum kita berbincang malam hari ini, saya perkenalkan dulu 4 orang yang sudah hadir bersama saya di studio. Mulai dari sebelah kiri saya, Ibu Rosa Vivin Ratnawati, Direktur Pengawasan dan Sanksi Administrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir dari subuh loh ya. Dari subuh. Terima kasih. Kemudian ada Bang Bestari Barus, anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Bang Bestari. Pak A.M. Fatwa, anggota DPD Dapil Jakarta. Selamat malam, Pak. Malam. Mas Edo Rahman dari Walhi, selamat malam. Malam. Oke, kita akan langsung berbincang soal ini. Sebelum saya memberikan pertanyaan, saya akan memperdengarkan kembali bagaimana pernyataan Pak Luhut mengenai pencabutan moratorium reklamasi Teluk Jakarta berikut ini. Saya sudah tanda tanganin hari Kamis karena semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dari semua kementerian atau KL yang terlibat sudah mengatakan tidak ada masalah, ya udah tekan. Siapa? Ya dia datang kemari, ya saya jelasin. Nanti Pak Ridwan brief mereka, jadi nggak usah ribut di luar gitu loh, nggak perlu. Jelasin mana yang nggak setuju, beritahu. Yang kaji ini kan kita semua. Jadi jangan dibuat di luar itu seperti ada yang aneh, nggak ada yang aneh-aneh kok. Ketika itu nanti berbeda dengan apa yang diinginkan gubernur baru tanggal 6. Nggak ada, soalnya nggak ada keinginan gubernur, keinginan dari atas bahwa ini sudah dilakukan kajian dengan benar. Jadi jangan ada berpikir ini nanti ada yang ngomong lagi terima ini terima itu, nggak ada itu gitu-gituan. Semua kita lakukan sesuai aturan yang ada. Nah kalau siapa tahu kita ada yang miss, ngomong jangan. Oke, Bu Vivin. Ya, Mbak. Ini sudah disebutkan tadi tidak ada keinginan gubernur, tapi ini keinginan dari atas ya. Apakah ini juga memaksa akhirnya Kemenak LH untuk memberikan rekomendasi pencabutan? Baik, Moratorium. Jadi begini Mbak, ketika kurang lebih setahun yang lalu, Kementerian Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administrasi, paksaan pemerintahan penghentian sementara terhadap Pulau C, D, dan G, itu adalah memang kami menemukan kesalahan dan pelanggaran di lapangan dalam pelaksanaan reklamasi tersebut. Sehingga mereka harus dihentikan dan melakukan perbaikan-perbaikan. Oke. Ya. Nah, sekarang itu memang kami sudah ngecek. Jadi untuk Pulau C dan D itu ada 11 perintah di dalam sanksi administrasi. Sementara Pulau G ada 6 perintah. Dan itu semua sudah kami cek dan mereka sudah melaksanakan sehingga sanksi administrasinya memang harus dicabut. Oke, sanksi administrasi harus dicabut Ya. karena sudah dipenuhi. Anda melihatnya sudah terpenuhi semua untuk masalah administrasi, terutama untuk lingkungan? Ya, pertanyaan saya mendasar. Dasar hukum mengeluarkan izin reklamasi itu apa? Oke. Itu satu. Nah yang kedua, ini kita bicara ekosistem. Kita bukan hanya bicara 1, 2, 3 pulau gitu. Ini ada 17 pulau yang lintas wilayah gitu. Bukan hanya DKI Jakarta. Ada Banten, ada Jawa Barat. Nah, apakah kemudian layak kalau misalnya hanya DKI Jakarta yang melakukan kajian itu? Kenapa tidak melibatkan? Terus ingat, ini kawasan strategis nasional. Siapa punya kewenangan kawasan strategis nasional Jabodetabek Punjur?
Nah, kalau kita mengacu Undang-Undang 23 2014, gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Harusnya gubernur intens berkomunikasi dan berkoordinasi untuk pengelolaan wilayah pesisir. Tapi ketika ini diambil alih oleh pusat, dikeluarkan surat keputusan, bagaimana? Ya, itu adalah untuk mengimplementasikan sanksi yang sudah terjadi di lapangan gitu.